Software Engineering kita akan materi ujiannya kan tentang desain spell ya. Jadi kita akan coba review desain spell dan lihat ada sedikit latihan ya nanti untuk desain spellnya. Oke, pertama kita lihat dulu semua desain spell yang ada ya di sini. Kita lihat pertama desain spell kan dibagi dalam 4 kategori ya, dari abstraction spell ya, kemudian encapsulation, modularization, and hierarchy ya. Nah, ini masing-masing di abstraksinya di sini ada 7 ya. Jadi kita lihat masing-masing detailnya. Encapsulation 4, modularization 4, dan hierarkinya 10 ya. Oke, kita lihat yang pertama ya. Di sini untuk yang abstraction ya. Di sini ada 7 tadi. Nah, kita lihat dari namanya ya. Di sini missing abstraction ya. Jadi ada abstraction yang hilang ya. Abstraction di sini adalah kelas ya, kelas atau interface ya. Oke. Jadi artinya kalau missing abstraction ya berarti di sini ada sebentar. Ada ya kumpulan data ya atau string yang digunakan ya yang seharusnya bisa kita pakai suatu kelas atau interface ya. Yaitu untuk yang missing abstraction. Oke. Nah, nanti kita lihat masing-masing ada contohnya nanti. Oke, jadi lihat di sini. Ya, artinya kelasnya tidak ada ya di sini ya, yang harusnya ada. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua ada imperative abstraction. Ya. Nah, imperative abstraction ini adalah satu metode atau function itu berubah jadi satu kelas ya. Artinya akhirnya pasti harusnya paling gampang kelihatannya karena di satu kelas itu cuma isinya satu metode ya. Ya, datanya dari kelas yang lain misalnya ya. Ya, di situ yang imperative abstraction ya. Jadi satu kelas satu metode. Oke. Ini yang ya paling gampang kelihatan lah ya. Kemudian yang ketiga adalah incomplete abstraction ya. Jadi incomplete kan tidak lengkap ya. Tidak lengkap berarti kelasnya itu tidak lengkap. Apa yang tidak lengkap ya dalam hal ini adalah metodenya ya. Jadi metodenya dia tidak ada kelengkapannya ya atau yang berhubungan di sini ya. Artinya misalnya dia ada set data cuma nggak ada get-nya gitu ya. Itu yang paling kelihatan. Oke. Kemudian ya tahu di sini ada add gitu ya. Cuma nggak ada get juga ya misalnya. Itu maksudnya yang ya korelasinya lah ya. Jadi abstraksinya harusnya operasinya lengkap ya. Nah, kemudian yang keempat adalah multi-phase abstraction. Ya, multi-phase ya. Artinya dalam satu kelas itu kan kita ada konsep solid kan ya, single yang S-nya ya, single responsibility principle ya. Artinya satu kelas itu cuman boleh satu responsibility ya yang dikasih. Nah, kalau multi-phase abstraction berarti dia kelasnya itu lebih dari satu responsibility-nya ya. Oke. Ya. Nah, kemudian ada unnecessary abstraction ya. Ya di sini ya necessary kan tidak perlu ya. Jadi kelasnya ya seharusnya tidak perlu ya. Bisa pakai fit aja misalnya. Jadi di sini ya sebenarnya muncul ini saat ya kelasnya seharusnya nggak perlu dipakai ya dalam konteks aplikasi itu ya. Oke. Kemudian ada unutilized abstraction. Terus ini kan tidak digunakan ya. Artinya ya kelas itu muncul, sebenarnya itu muncul saat ada suatu kelas yang tidak digunakan atau tidak bisa digunakan ya di sini. Oke, nah, di sini ya untuk terus. Baru terakhir ada duplicate abstraction. Nah di sini sebenarnya muncul saat dua atau lebih ya abstraksinya punya nama atau metodenya yang sama ya.
Oke, itu untuk abstraction ya, ada 7. Nanti kita lihat contohnya masing-masing. Kita ke berikutnya dulu, ada encapsulation ya. Di sini ada 4. Oke. Jadi ini kan kita encapsulation ini kita menyembunyikan yang tidak perlu ya dari usernya ya. Jadi di sini yang pertama adalah deficient encapsulation ya. Ini deficient ya, jadi kurang. Ya. Jadi artinya accessibility ya dari satu atau lebih metode ya atau member di sini dari suatu kelasnya ya. Di situ lebih dari seharusnya ya. Oke. Nah, ini ya misalnya apa membernya itu dikasih public gitu ya atau package ya accessibility-nya ya itu masuk dalam deficient observation ya. Oke. Nah, baru kebalikannya di sini ada leaky ya, leaky encapsulation di sini ya. Nah, jadi ini muncul saat kelasnya itu ada expose ya atau kasih spoiler gitulah ya, implementasi detailnya melalui nama ya, metode atau nama kelasnya gitu ya. Dari ya itu ya kelasnya di sini. Itu leaky. Kemudian di sini ada missing ya, ada kurang. Nah, jadi encapsulation-nya kurang di sini. Ya, ini artinya sebenarnya muncul saat variasi yang bisa kita implementasikan dalam suatu untuk tipe atau hierarki ya. Nah, itu tidak ada ya. Jadi sebenarnya muncul saat itu. Oke. Nah, ini biasa berhubungan yang untuk open class principle ya, yang di solid. Oh, oke, itu harusnya terbuka untuk open for what, um, enhancement ya itu ya, cosmo modification-nya. Oke, itu untuk missing encapsulation. Kemudian yang keempat adalah unexploit encapsulation. Di sini di mana di code-nya ada explicit ya, explicit type check di sini. Baik yang pakai if else maupun use case ya atau sejenisnya. Ya, yang tidak menggunakan variasi ya dalam hierarki di sini. Artinya tidak pakai inheritance ya atau polymorphism-nya. Oke, itu untuk encapsulation. Berikutnya ada modularization ya. Ini menampakkan ya. Jadi di sini yang pertama ada broken modularization ya, di mana sebenarnya muncul saat data dan metode yang seharusnya dalam satu abstraction itu terpisah ya di beberapa abstraction ya. Jadi harusnya satu kelas cuma dia ada di 2 atau lebih kelasnya ya. Itu broken modularization. Kemudian ada insufficient modularization. Ini sebenarnya muncul saat ukurannya ya itu terlalu besar kelasnya ya. Maksudnya jumlah metodenya terlalu banyak ya atau ya satu metodenya kompleksitasnya terlalu besar ya atau ya kalau di codingnya ukuran barisnya terlalu banyak gitu ya. Itu untuk insufficient modularization ya. Kemudian ada cyclically dependent modularization ya. Di sini ada 2 atau lebih abstraction yang tergantung satu sama lain gitu ya. Jadi dia jadi cyclic gitu ya. Terus secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Kemudian ada hub-like modularization di mana ini dependensinya terlalu banyak ya, baik dari yang pakai dia maupun yang dia pakai gitu ya, sehingga lainnya. Oke. Ya itu untuk modularization. Ya. Kemudian yang hierarki ya, saya lihat 10. Kita lihat yang pertama adalah missing hierarchy. Ya, jadi di sini sebenarnya muncul saat kita mengelola ya variasi ya yang
harusnya bisa menggunakan inheritance atau polymorphism, tapi tidak ada gitu ya di sini ya, itu missing hierarchy. Oke. Kemudian ada necessary hierarchy ya. Jadi di sini ya, kelasnya tidak perlu ya dalam hierarkinya sebenarnya. Bisa digunakan jadi field aja misalnya ya. Itu necessary hierarchy. Kemudian unfactored hierarchy ya. Di sini ada duplication ya di dalam metodenya atau fieldnya ya. Di antara kelas dalam hierarki ya, inheritance ya. Kemudian ada wide hierarchy di mana yaitu kalau ada inheritance-nya satu level itu ada banyak ya kelasnya yang harusnya bisa ada intermediate type-nya. Okay. Dan ada spekulatif hierarki. Di sini kelasnya muncul saat kita ada asumsi ya, asumsi kebutuhan di masa depan, cuman kenyataannya itu tidak dipakai, ya, itu spekulatif hierarki. Lalu lima berikutnya di sini ada di hierarki, jadi artinya ya inheritance-nya terlalu dalam ya, terlalu banyak. Jadi itu hierarki. Ya, reverse rebellious hierarchy di sini subtype-nya ya, anaknya itu ada reject method dari supertype ya, biasa dia throw exception. Itu menyalahi aturan inheritance ya. Di sini ya. Kemudian broken hierarchy ini ya mirip seperti yang Rebirth, cuman dia nggak throw exception, tapi dia tidak reference dari induknya tidak bisa mewakili anaknya, gitu ya. Jadi broken substitutability-nya. Ini ada multi-part hierarki ya. Di sini sebenarnya muncul saat satu kelas diturunkan berulang ya, lebih dari sekali ke suatu kelas ya. Di yang timeline inheritance itu ya. Itu jadi multi-part hierarki. Kemudian ada cyclic hierarchy ya, di mana induknya ada yang tergantung pada salah satu anaknya. Itu cyclic hierarchy. Oke, kita lihat satu-satu contohnya untuk yang missing abstraction tadi. Oke, kita lihat dulu. Tadi missing abstraction itu kan ada kumpulan data ya. Kumpulan data maksudnya kumpulan variabel gitu ya. Atau stringnya itu datanya dipakai lebih dari satu ya. Itu yang harusnya bisa kita pakai jadi satu kelas. Ya. Nah, contohnya di sini ya. Di sini konteks aplikasinya adalah aplikasi untuk perpustakaan, di mana di sini dia banyak validasi ya. Validasi di sini proses untuk angka ISBN ya. Di mana ISBN sendiri itu ada aturannya ya. Di sini ada yang 10 digit sama yang 13 digit. Dan dia ada masing-masing ini. Dia ada nanti validasi checksumnya di digit terakhirnya ya. Ya, itu validasinya sama sih ya. Tergantung dari panjangnya ya. Oke, jadi itu untuk tadi metodenya. Nah, permasalahannya adalah ya di sini dia tidak ada satu kelas khusus ya untuk handle SPN-nya. Jadi metode accept validate process
konversi antara ISP namanya itu ada di banyak kelas yang berbeda gitu ya, ini sendiri. Jadi ada banyak duplikasi lah ya. Gitu. Nah untuk simpan datanya dia juga sebagai string ya atau integer ya di sini. Ya, jadi itu masalahnya ya, ini duplikasi nih banyak tempat. Oke. Nah, jadi solusinya ya di sini kita bisa membuat trust untuk handle-nya ya. Ini karena kita ada dua tipe USP-nya. Ini kita buat abstract class untuk misalnya validasi checksum-nya ya. Kemudian di sini turunin untuk SB10 sama 13-nya ya, untuk lah data. Kan di SB-nya selain validasi checksum dia ada data lainnya, data publikasinya di mana dan sebagainya ya. Oke, itu ada dipisahkan lah ya. Di masing-masing ISBN 10 dan 13-nya. Oke, ini untuk missing abstraction-nya, jadi kelasnya tidak ada. Oke, yang harusnya ada di sini ya, di aplikasi perpustakaan ini. Jadi nanti kalau ujian, ya di sini nggak kelihatan dari kelas diagram, jadi kalian harus lihat codingnya nanti ya, itu ya missing abstraction ini. Oke, berikutnya kita lanjut ke imperative accession ya. Tadi di mana satu kelas satu metode ya. Jadi di sini. Nah, sangat jelas lah ya. Di sini report itu ya, ini ada datanya. Baru untuk metode-metode yang pakai datanya, dia ada create, yang satu kelas sendiri ya. Ada display, ada copy ya. Oke, jadi refactoringnya di sini kita buat satu kelas ya, untuk reportnya. Datanya dan ya metode-metode ya untuk proses. Itu untuk imperatif ya, harusnya ya ini yang paling gampang kelihatan dari kelas diagramnya harusnya kelihatannya di sini ya. Oke. Dia ada incomplete abstraction ya, di mana tadi ya dia metodenya kurang lengkap ya untuk kelasnya. Di mana di sini contohnya di sini ada interface dan grup ya, dipakai di sini untuk radio button dan sejenisnya itu yang ada grupnya. Ya dia ada metode set group ya. Cuman masalahnya dia nggak ada metode get-nya, gitu ya. Jadi dia jadi incomplete ya. Jadi di sini refactoringnya ya ini karena ya sudah dipakai banyak tempat dia nggak bisa diganti. Jadi dia buat satu kelas baru ya. Di sini dia implement interface-nya baru tambahin metode get ya. Jadi ya metodenya lengkap ya di sini ya. Oke. Oke, itu untuk incomplete abstraction ya. Jadi pasangan untuk baca dan tulisnya ya di sini ada lengkap. Nah, berikutnya ada multi-phase abstraction ya. Ya di sini ya contohnya ya yang di kalender. Nah di sini dia ada handle dua responsibility ya, yaitu yang berhubungan dengan date dan berhubungan dengan time. Ya. Jadi dia lebih dari satu nih responsibility-nya. Jadi dia ada multi-phase abstraction ya. Nah untuk refactoringnya ya, ini kelasnya dipisah ya. Semua yang time ya itu dibuat jadi kelas baru ya. Di sini baru pindahkan semua metode yang berhubungan dengan time-nya ya di sini. Oke, itu untuk motivasi subsession ya. Contohnya. Berikutnya ada unnecessary abstraction ya. Karena ya di sini muncul tadi ya harusnya nggak perlu ya abstractionnya ya. Oke. Nah, contohnya di sini dia buat apa ya kelas khusus ya ini udah tandain. Di sini dia pakai apa ya konstan khusus ya.
Karena sebelumnya di sini belum support enumeration ya di sini ya. Di sebelum Java 5, 1.5. Jadi dia kasih konstan seperti ini. Untuk tanda, ya left justify ini 1, uppercase 2, atau tandanya 4 ya di sini. Oke, jadi di kelas ini sih ya cuma ini aja ya. Kan bukan suatu abstraction yang perlu ya. Oke, jadi di sini yang baru ini harusnya diganti ya, jadi pakai enumeration di sini ya. Ya formatter flag di sini pakai enumeration. Oke, ya itu untuk analisis transaction ya. Karena ini juga harusnya kelihatan dari kelas diagramnya ya. Kemudian ada unutilized abstraction di sini. Jadi ada kelas yang tidak terpakai gitu ya. Nah, contohnya di sini ada suatu konteks aplikasinya untuk menggambarkan ya visualization di suatu IDE di sini ya. Jadi dia visualisasinya untuk menggambarkan ya kemungkinan bug yang bisa muncul ya dari data flow-nya ya seperti yang ini ada no pointer exception, divide by zero dan sebagainya. Nah, saat mengembangkan toolsnya, developernya di sini ya pikir ya untuk report di sini ya. Jadi dia rencananya buat reportnya dalam dua versi ya, versi PDF, versi HTML. Jadi dia buat nih, ya. Oke, semuanya itu asal kelas yang ya sebenarnya codingnya tidak banyak di sini karena dia cuma buat sebagai rencana ke depan ya implementasi gitu ya. Oke, tapi kan jadi fokus utama dari toolsnya itu adalah visualisasi data flow-nya ya, sehingga nanti developernya bisa melihat ya flow-nya di situ yang hasilnya berupa defect ya, laporan mana yang penting gitu ya. Jadi ya ini walaupun ya report generation-nya di sini hasil reportnya kelihatannya penting tapi tidak pernah diimplementasi gitu ya. Sehingga ya itu tiga kelas ini nggak dipakai di mana-mana ya. Cuman ada aja. Oke, jadi refactoringnya ya di sini dihapus ya karena nggak dipakai di mana-mana ya saat kelasnya. Oke, berikutnya yang terakhir ya, ada duplicate abstraction ya, di mana ini tadi namanya sama ya, atau matchnya ya. Nah, di sini contohnya yang namanya sama ya, kita ada skill date, Java skill date ya. Jadi sama-sama date nih, cuma beda package ya. Dan ya, punya formatnya beda ya. Nah, untuk Java skill date itu aturannya sesuai aturan di database ya. Cuman Java utility-nya untuk dipakai di aplikasi. Jadi bagusnya dipisah namanya. Jadi ya itu Java SQL-nya kita rename ya jadi SQL-Let. Kemudian ya ini dia juga ya jadi komposit di sini pakai Java Utility. Ya. Oke, ya ini untuk abstraksinya. Kita coba ulang lagi lihat ya di sini. Tadi yang missing ya, ya kumpulan variabel atau stringnya ya, yang ISBN tadi ya, yang nggak ada kelasnya kita buat kelasnya. Kemudian imperative accession tadi yang ya satu kelas satu metode ya, yang report tadi create
copy tadi ya, digabungin jadi satu. Kemudian incomplete tadi yang ya itu ada set metode setnya, cuma nggak ada metode getnya ya. Di situ. Pak, boleh tanya, Pak? Ya, Kalau untuk yang incomplete extraction itu kan dia ada, kalau ada set harus ada get, Pak. Tapi mungkin nggak sih, Pak, nanti dia hanya jadi placeholder yang akhirnya nggak kepake getnya atau setnya gitu. bisa bentar. Saya besarin suaranya dulu ya. Iya. Itu Pak yang untuk incomplete abstraction kan kalau ada setter harus ada getternya juga. Tapi kalau mungkin nggak sih Pak nanti misalnya getternya cuma jadi placeholder aja yang karena yang dipakai cuma setternya aja. Jadi berikutnya dia hanya jadi placeholder dan nggak pernah dipakai. Nanti apakah itu menjadi smell? Ada maksudnya jadi placeholder aja setnya. Maksudnya belum tentu mungkin nggak sih nanti suatu saat getter yang udah kita bikin itu ternyata nggak pernah dipakai sama sekali di dalam kode yang dibikin. Jadi akhirnya yang dipakai misalnya cuma setternya aja karena kita nggak perlu fitur untuk ngambil data dari kelas tersebut. Jadi akhirnya getternya itu hanya jadi placeholder aja. Apakah itu mungkin terjadi, Pak? Jadi akhirnya menjadi unnecessary abstraction atau unutilized abstraction. Enggak unauthorized abstraction. Kalau unauthorized abstraction kan satu kelasnya yang nggak dipakai, bukan satu metodenya yang nggak dipakai. Oh, tapi kalau misal kita ketemu di ujian yang cuma ada setter tapi nggak ada getternya atau sebaliknya, itu udah pasti incomplete abstraction ya, Pak? Kalau cuma ada getter itu belum tentu incomplete. Karena misalnya dia setternya cuma di konstruktornya aja misalnya. Dia memang nggak boleh diubah ya misalnya. Ya, itu bukan complete. Oh, jadi kalau misalnya kalau cuma ada setternya aja itu bisa dia pasti incomplete abstraction. Tapi kalau dia ada getternya, nggak ada setternya, dia pasti bukan incomplete abstraction, tapi dia memang begitu ya, Pak. Iya, secara konsepnya. Oh, Karena itu misalnya dia tuh set datanya ada di konstruktor aja misalnya. Kecuali ya tadi dia ada getter ya, cuman datanya nggak bisa di set di mana-mana ya, yaitu incomplete ya masuk. Ya. oh, jadi kalau misalnya ada setter harus ada getter, tapi kalau ada getter belum nggak tentu harus ada setter ya, Pak. Iya. Oh, baik. Makasih, Pak. Gimana tadi? Oke, ada lagi? Ada lagi? Hah? Utilize itu nggak dipakai, unnecessary itu dipakai. Enggak, kan unnecessary itu dipakai. Contohnya di sini kan tadi. Nah, contohnya ini kan flagnya ya, left justify kok pakai statement ini, itu dipakai untuk formatting sebelumnya. Karena ya itu belum support enumeration kan, jadi dia pakai constant sebelumnya. Cuman secara kelasnya sendiri, ini kan kelasnya itu isinya cuma konstan-konstan aja kan. Ya, secara kelasnya sebenarnya ini kan nggak perlu ya. Ya, secara kelasnya itu abstraksinya. Ya, ini rencana awalnya mau ada fitur ini rencananya ya, cuman ya setelah berjalan nggak dipakai gitu.
Nah, ya. Oke, di sini ini ada ya semua ini. Oke, untuk abstraksinya harusnya sudah. Pak mau nanya dong Pak, kalau duplicate abstraction itu selalu itu ya, nama aja yang sama. Kalau misalnya kita punya dua kelas terus ada beberapa metode yang sama gitu, itu termaksud duplicate nggak si abstractionnya? Harusnya metode itu cuma ada di satu kelas aja gitu cukup. Oh, iya, duplicate juga kan tadi kan namanya atau metodenya sama. Jadi semua metodenya sama, cuma nama kelasnya beda, ya itu termasuk duplicate abstraction juga. Oke Pak, makasih. Hmm, Oke, ada lagi? Oke, jadi itu untuk abstraksinya. Kita lanjut ke encapsulation ya. Ini harusnya cukup gampang juga yang kedua ya. Nah, untuk definition encapsulation, ya ini contohnya sederhana ya. Ada metode, data member ya, data member artinya variabel dalam kelasnya. Di situ yang public ya, atau package ya, accessibility-nya. Ini contohnya dia public ya, plus di sini namanya. Jadi ya ini harusnya kita ubah ya jadi private atau protected ya. Tuh ini ya X sama Y-nya di sini. Itu untuk division ya. Ini harusnya yang ya, juga kelihatan jelas ya. Dari kelas diagram juga kelihatan. Ya. Nah untuk Liki tadi ya algoritmnya ya. Implementasi algoritma di sini. Ini contohnya bersort. Ini kan jadi kelihatan implementasinya ya. Jadi ya refactornya kita ganti ya. Ini ganti jadi resort aja. Nanti sortingnya kita bisa sesuaikan. Ya. Oke, itu untuk Liki. Ya, ya. Kemudian ada missing encapsulation. Jadi yang harusnya bisa pakai variasi artinya pakai polymorphism atau inheritance gitu ya. Itu tidak digunakan ya. Jadi ini yang atasnya contohnya. Dia encryption-nya ya bisa awalnya dia cuma satu ya, pakai S misalnya. Cuma dia ada requirement baru ya, dia pakai test ya encryption-nya. Jadi di sini yang salah dia tambahin dia rename encrypt yang sebelumnya dia tambahin nih pakai satu pakai S satu pakai test gitu ya. Kita menyalahi aturan solid juga ya. Jadi di sini jadi missing encapsulation di sini ya. Oke. Nah dari factoringnya kita pisahkan algoritma yang dipakai jadi ya ini untuk jadi satu interface ya encryption sendiri di sini dia terima encrypt. Nih. Nah nanti untuk encryptionnya dia terima ya ini objek interface-nya. Ya. Baru nanti ini interface-nya sendiri ya itu bisa diterapkan gitu ya di algoritma yang diperlukan ya. Contohnya tadi ada algoritma baru ya dia tinggal tambahkan kelas baru misalnya ya triple atau apalah ya itu turunkan implement interface-nya ya itu tinggal ininya nggak berubah yang lainnya ya itu untuk missing encapsulation-nya. Oke. Jadi dia bisa tambahin fitur baru ya di sini tanpa mengubah yang sebelumnya itu variasinya. Nah kemudian yang terakhir untuk encapsulation ada unexploit selection ya di mana di sini ya ini harus ya coding juga ya codingnya dia ada cek variasi ya contohnya di sini ya ini ada suatu kelas
struktur hierarki ya untuk data buffer ya. Dia ya ini karena keterbatasan bahasa Java, ya ini untuk primitive type-nya ya. Jadi data buffer-nya dia buat kelas masing-masing untuk tipe data primitif ya, byte, double, float, itu sort sama assessor-nya. Oke, jadi ya, codingnya sendiri di sini dia ada yang pakai data buffer, kebetulan kelasnya dia pakai integer transfer type ya, dia cek tipenya di sini ya. Oke, di sini dia ada cek transfer type-nya. Ya, di sini dia ada cek ya, dia juga ada pesan di sini pakainya, tipenya byte, logikanya apa, ya, sensor logikanya apa, itu jangan logikanya apa di sini ya. Nih, kalau tipe lain dia belum ada ya. Jadi di sini ada explicit ya type checknya di sini ya. Harusnya kan kita bisa pakai ya polymorphism dari sininya aja ya. Jadi ini untuk tipenya ya protected integer transfer type-nya ini kita refactor pakai ini ya class super class-nya data buffer ya. Baru di sini kan dia udah ambil ya pixel sama length ini masing-masing ya. Nah, di sini kita panggil aja nanti masing-masing tipenya kan ini ada metode get pixel sama get size. Jadi dia tinggal panggil. Ya, nggak perlu ini ada type check explicit type check tadi ya di client ya. Ya, itu untuk encapsulation-nya ya. Jadi kita lihat di sini encapsulation-nya. Oke, tadi ini deficient yang itu ya, membernya yang public atau package ya. Harus yang private atau protected. Ini Liki yang tadi ada expose algoritmanya ya, dari nama metodenya atau nama kelasnya ya. Ini yang missing tadi yang harusnya ada variasi atau polymorphism yang bisa kita pakai untuk menangani variasi tadi kan ya, fitur yang encapsulation tadi contohnya, encryption maksudnya. Ya, semua kelas memang ya, yang memang diperlukan kasih fitur-fiturnya. Ya, nggak sama masalahnya. Ricky itu dia ada expose implementasi detail kan tadi, contoh algoritmnya apa lagi ya? Iya, dia cuma kasih contohnya sedikit sih yang ini. Pak mau nanya Pak, kalau Nah, itu nggak expose algoritmnya dari nama aja atau bisa juga misal kita punya function algoritmnya terlalu kelihatan di function itu sehingga kita refactornya kita pecah-pecah si logiknya biar nggak begitu kelihatan si uh, algoritma yang kita pakai di dalam satu function itu gitu gak sih Pak? maksudnya gimana? Membernya ada member apa tadi metodenya ada expose algoritmnya. Algoritmnya secara langsung. Ya itu juga termasuk Ricky kan, misalnya. Atau ya itu misalnya dia data ID generate segala macamnya itu ada di expose untuk setnya itu juga masuk Ricky ya. Gitu ya Pak ya. Oke Pak. Ya. Baru tadi ya dia unspot ya. Di situ ada explicit type check ya ada sih. Ya, ada cek tipe maupun yang ya cek instance of ya gitu-gitu ya. Ya ini itu encapsulation-nya. Nah, berikutnya kita ke model decision. Di mana sih? Decision.
Oke, di sini juga kelihatan jelas ya. Di sini yang broken modernization yang seharusnya satu kelas ya, tapi dia bisa lebih dari satu. Ya, contohnya di sini ya. Dia ada satu kelas berbagai data ya, baru dipakai di satu kelas di slide ini. Nih, baru ya ini untuk olahnya. Ya, harusnya ini bisa digabung ya, jadi satu. Karena dia masih satu obsession sebenarnya. Gitu untuk broken modernization ya. Nah, berikutnya ada insufficient modernization ya. Ini kelihatan tadi ya implementation metodenya kebanyakan ya di kelasnya. Ya, contohnya di sini saya kasih di socket permission ya di sini. Ya, ini kompleksitasnya itu besar gitu lah ya metodenya. Jadi kita mengurangi ya metodenya. Ya, kita target max ya di sini lah ya. Oke, itu untuk insufficient modernization-nya. Artinya kalau dari kelas diagram kelihatan nanti metodenya terlalu banyak gitu ya di satu kelasnya. Terus atau kalau lihat codingnya itu ya codingnya line barisnya untuk suatu metode itu banyak ya, mungkin 100 atau 1000 mungkin. Ya, ya itu untuk insufficient modernization. Nah berikutnya ada cyclically dependent ya. Ya di sini eh, nah di sini dia ada ya itu ya dua atau lebih kelas yang saling tergantung ya. Jadi di sini seperti dokumen dia tergantung sama desk encryption ya, desk encryption tergantung sama secret domain. Ya. Oke, jadi dia cyclic ya. Nah di sini ya refactornya kita bisa supaya satu arah ya. Di sini security domain ya ini tergantung sama interface. Ya, kita domain encryption ya. Tergantung sama security domain juga. Oke, jadi di sini dia jadi satu arah ya. Oke, jadi ini paling tingginya. Oke. Ya itu tuh security dependent ya. Jadi supaya agak bolak-balik ketergantungannya ya. Nah berikutnya ada hub like ya. Ya di sini kelasnya banyak yang tergantung sama dia, sama ya tergantung sama banyak kelas yang lain ya. Ya itu ya kalau kasus ini ya ini biasa contoh codingnya banyak ya. Kalau project kecil-kecil biasanya enggak ada. Itu untuk hub lainnya. Jadi ya ini biasa di apa kalau kerja di perusahaan ya, kalau di ujian biasanya nggak pernah keluar ya, karena codingnya dikit, nggak mungkin selesai dalam 100 menit ya, kalau kasih yang banyak ya. Oke, ya ini untuk modernization. Oke, jadi modernization tadi yang broken ya, jadi yang harusnya satu kelas dia terpisah lebih dari satu kelas ya. Dan Swisian itu yang ya jumlah metode atau kompleksitas dari metodenya yang besar ya. Situ yang artificial modernization. Kali dependent yang ya dua kelas atau lebih itu tergantung satu sama lain secara langsung maupun tidak langsung ya. Baru hub like jadi yang ya dependensinya banyak ya. Oke, berikutnya kita ke hierarki. Ya, di sini. Oke, di sini ada missing hierarki. Ya, tadi yang seharusnya ya bisa kita pakai um, fitur
polymorphism gitu lah ya, atau inheritance ya. Itu tapi tidak ada gitu ya. Contohnya ya di sini dia ada get margin gitu ya. Dia ada di metode maksudnya ada di kelas abstrak button, C turbo, C komponen gitu ya. Get margin. Ya, cuman dia nggak ada di komponen gitu ya. Jadi di sini kita buat interface baru ya di sini yang perlukan ya, contohnya margin supported interface-nya nanti diimplement ke yang pakai ini ya. Jadi tinggal cek aja margin supported-nya aja ya. Oke, jadi itu sebelumnya nggak ada interface untuk margin supported-nya ini ya. Oke. Ya, itu untuk missing hierarchy. Ya, ini juga harusnya bisa kelihatan di kelas diagram ya. Nah, kemudian ada unnecessary hierarchy. Ya, ini kelasnya sebenarnya nggak diperlukan ya. Mirip unnecessary abstraction gitu ya. Cuman di sini dia di hierarchy ya, di inheritance. Oke. Nah, di sini contoh aplikasinya, dia ada text editor, ini yang bisa ganti font ya. Font yang sebenarnya render font-nya itu bukan dilakukan oleh aplikasinya, tapi dari OS-nya. Ya, jadi dia cuma kirim teks saja ke OS-nya, itu render. Ya. Tapi untuk font-nya dia pakai inheritance kayak gini ya. Jadi dia ada class font, ada Arial, Calibri, Tahoma, dan sejenisnya ya. Gitu. Jadi sebenarnya kan ya isinya nggak penting gitu ya, cuma teks doang gitu ya. Jadi ya ini jadi unnecessary hierarchy sebelah di sini. Jadi refaktornya ya ini ganti jadi create aja ya, font name di sini. Nanti font name-nya bisa dikasih ke OS ya. Oke, itu untuk unnecessary unnecessary hierarchy. Ya. Kemudian ada unfactor hierarki ya. Di sini ada duplikasi ya dalam hierarkinya. Duplikasi metode ya. Ini kita lihat di hierarki yang sini ya. Number format di sini ada apply pattern to pattern gitu ya. Namanya sama walaupun isi codingnya beda ya. Cuman ya tujuannya sama gitu lah ya namanya. Jadi di sini dia ada duplikasi yaitu jadi unfactor hierarki ya. Oke. Jadi yang duplikasi ini harusnya kita copy ke induknya, ya, dari pattern to pattern. Gitu ya. Jadi nanti semua metode yang pakai ya sebelumnya choice format, decimal format ini, nah, dia bisa ganti jadi number format ya. Jadi nanti kalau ada format baru yang mau ditambahkan, kita tinggal buat kelas baru aja. Inherit dari extend dari number formatnya aja, gitu ya. Jadi kita pakai reference number format. Ya, itu untuk faktor hierarki. Jadi ada duplikasi dalam sini ya. Nah, untuk wide hierarki, ya di sini ya, tadi satu level, ini banyak ya. Jadi event object dia turunkan ke ini banyak ya levelnya. Satu levelnya ada tree expansion, tree selection, tree model, ada AWT, print event, caret event, dan skas-skas nah ini. Nah, jadi di sini ya kurang intermediate-nya ya. Jadi di sini kan ada satu kelompok yang sama nih, tree event. Jadi dia buat tree event untuk intermediate tag-nya di sini. Ya, itu refactoringnya. Oke, ya ini sama ya. Biasa sih cara muncul ya. Saya kan perlu kelas yang banyak di sini. Kemudian spekulatif hierarki, ya di sini kelas yang sebelumnya asumsinya diperlukan, cuman ya kenyataannya nggak dipakai ya. Contohnya di sini ya. Dan untuk report sama ya, di sini dia mau support annotated report ya, maksudnya report di sini dia mau support
format yang misalnya reset format, PTF dan sejenisnya. Ya. Oke, baru disebut juga untuk HTML. Cuman setelah berjalan ternyata ya ini nggak dipakai ya, dia HTML-nya cukup. Ya. Dan HTML-nya ya bisa di export ya langsung ya ke format lain. Nggak perlu buat sendiri di sini ya. Oke. Oke, itu untuk speculative hierarchy. Nah, kemudian di hierarki yang yaitu ya kita lihat inheritance-nya dalam banget di sini ya. Ini interface-nya diturunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi dan seterusnya. Oke, jadi hierarki. Nah, untuk refactoring-nya ya dikurangin ya. Contohnya ini banyaknya juga karena itu ya, karena sebelum Java 1.5 tadi belum ada fitur anotasi ya, sehingga dia interface-nya cuma sebagai penanda aja. Yang dimana sebenarnya interface-nya nggak ada metode apapun ya di situ ya. Cuma interface nama udah nggak ada metode ya benarnya nggak ada sebenarnya. Cuma penanda aja gitu. Jadi di sini ya setelah yang baru ya harusnya itu bisa diganti ya jadi anotasi. Jadi ya nanti tentunya interface-nya akan berkurang ya turunan-turunan ini. Sama ya di sini ya jarang juga ya di ujian biasanya nggak pernah muncul sih ya. Ini perlu waktu yang banyak soalnya. Baru ada label hierarchy. Ya, di sini dia ada uh, reject ya tadi ya. Jadi di sini satu method nih set target dia ada throw exception gitu ya. Enggak ada metode lain yang dilakukan gitu ya. Di sini dia cuma throw exception aja. Sehingga ini jadi label hierarchy-nya ya. Ini. Ya, untuk refactoringnya ya kita dipisah ya. Ini kan secara konteksnya ya terbagi dua ya. Satu yang tidak berubah, satu yang berubah nih dua-duanya ya, volatile sama mutable ya. Cuma berubahnya agak berbeda gitu ya. Jadi dia di refactor dibuat jadi dua di sini ya. Yang konstan kasih get aja di sini. Kemudian yang changeable dia kasih setnya juga gitu ya. Set. Nah, baru yang beda ya, di sini volatile dia override set. Ya, itu untuk refactoring label hierarchy-nya ya, supaya nggak ada yang throw exception di sini ya. Nih. Nah, berikutnya ada broken hierarchy ya, yang ya secara konsep abstraksinya ini harusnya nggak bukan punya dia ya, gitu maksudnya. Jadi misalnya stack itu kan bukan vektor gitu ya. Kalau di sini kalau stack apa kita extend vektor kan nggak sesuai konsepnya ya. Karena vektor kan kita bisa masukin di tengah, di belakang, di depan gitu ya. Sedangkan teman bisa taruh di paling akhir terus baca cuma yang paling akhir gitu ya. Jadi tidak sesuai konsepnya ya dari abstraksinya. Sehingga ini ya di faktor yang sebelumnya extend ya kita ubah jadi pakai aja pakai vektornya komposit di sini ya. Nah berikutnya yang multi-part hierarki ya. Jadi ini ada diturunkan lebih dari sekali gitu ya. Q misalnya di sini. Di concurrent list-nya dia ada implement ini juga ada extend abstrak ya. Nah abstraknya sendiri kan ada implement Q gitu ya. Jadi dua kali ini di implement di sini. Ya, untuk refactoringnya ya ini nggak perlu concurrent link Q-nya, nggak perlu implement interface Q lagi ya. Jadi cuma dari extend abstract Q-nya aja. Nah, ya itu untuk multi-part hierarki. Nah untuk cycle hierarki ya di sini ya.
dia ada cyclic ya. Jadi yang ini juga kalau saya gambar juga kita nggak tahu nih mana yang hidup mana yang enggak. Jadi ya, oh ini ya sambatan sambatan ya. Nah ini diganti supaya jadi satu arah ya. Jadi ini asap button tergantung swing utility saja ya di sendiri baru ya di sini swing utility-nya nggak tergantung sama depan ya. Dia untuk GRP-nya dia broadcast baru di sini. Ya. Oke. Ya itu untuk sekiraki ya. Ya di sini pokoknya diubah jadi satu arah ya pergantungannya. Oke, sebenarnya sudah. Nanti kita latihannya kita lihat dulu hasil review ini. Oke, jadi tadi yang missing hierarchy, tadi yang itu ya, harusnya bisa pakai fitur polymorphism tadi untuk handle variasinya, tapi tidak ada gitu ya. Oke. Necessary tadi ya kelasnya sebenarnya nggak diperuntukkan ya, pakai fit aja bisa. Ya, coba. Faktor hierarki ya di sini ya ada metode yang duplikasi di inheritance-nya. Kemudian white hierarchy ya di sini ya satu levelnya terlalu banyak ya kelasnya. Spekulatif ini kelas yang nggak dipakai di kenyataannya gitu ya. Nah, di hierarki tadi yang hierarkinya terlalu dalam, Reverse tadi yang ada reject ya, biasa pakai throw exception ya. Gitu. Yang broken hierarki yang itu ya, sebenarnya tidak berhubungan tadi kan ya, yang stack sama vektor tadi, itu kan nggak berhubungan, bukan tidak, mestinya vektor bukan suatu stack gitu ya di sini. Yang multi-part hierarki tadi yang diturunkan 2 kali ya. Ya, saya kira yang hidupnya tergantung sama salah satu anak ya. Ya, itu untuk hierarki. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya mungkin ya kalau di jam biasa ada missing, ada unnecessary, ada unfactored gitu ya, spekulatif, rebellious, broken, sama. Oh ya ada juga sama psychic ya misalnya itu. Kalau yang white sama deep biasanya nggak muncul ya, saya perlu kelas yang banyak di sini. Oke. Ya itu kita coba lihat exercise-nya. Oke, biasa untuk voice ya, biasa dikasih kelas diagram juga ada codingnya ya. Jadi dari kelas diagramnya ya kita bisa lihat ya, kira-kira ada di sana. Oke, kita lihat di sini ya. Ini kelas diagramnya. Ini yang warna merah dia private ya, yang hijau itu public. Ya. Ini yang C itu plus, A itu plus ya. Ini yang hijau ini public ya. Oke. Ya, jadi ya gampangnya kita lihat satu-satu ya, mulai dari abstraction smell dulu ya. Kita lihat di sini. Oke, ya untuk mission obsession tadi ya bisa lebih kelihatan dari codingnya ya. Kalau dari kelasnya bisa kelihatan kalau kita ngerti responsibility-nya gitu lah ya. Cuman ini cukup kecil ya, jadi nggak kelihatan juga. Oke, jadi yang mungkin missing assumption kita lewatin ya, nggak nggak kelihatan yang ada kasih di sini.
Nah, kita lihat yang kedua ya, imperative assertion. Jadi harusnya lebih mudah kelihatannya. Cuman ya di sini nggak ada ya, imperative assertion satu kelas satu metode kan nggak ada di sini ya. Nah, kita lihat berikutnya untuk incomplete assertion ya. Nah, di sini ya di sini cuma ada metodenya cuma satu kelas ya. Ini juga ada cukup lengkap harusnya. Ada setnya, ada kitnya, setnya. Ya di sini nggak ada flight number ya. Hmm, ya. Coba lihat. Ya di sini ada tadi incomplete abstraction ya. Nah, kita ada incomplete abstraction untuk flight number ya. Di sini cuma ada set aja di sini. Oke, ini ini ada incomplete abstraction ya. Dia gak ada gate-nya. Jadi kalau mau ambil flight number-nya nggak kelihatan ya. Nggak bisa ambil datanya ya kalau ada kelas ini ya. Oke, jadi kita dapat satu incomplete abstraction untuk nah, flight-nya di sini. Oke, jadi ketemu satu. Kita cari lagi yang lain. Baru multi-phase abstraction. Ya, kita cepat cek ini. Ada nggak? Nah, flight data ya. Di sini kan dia ada data tentang flightnya ya. Flightnya apa, nama capacity ya, berhubungan dengan flight data. Nah, tujuan berangkat dari mana, tanggal tanggal berangkatnya, ya waktu sampainya, waktu berangkatnya, passengernya apa aja, passenger, kemudian offline ya. Offline dua kali ya. Passenger. Lebih dari satu kali flightnya. Oke, ya harusnya lebih dari satu ya responsibility-nya. Kalau flight yang berhubungan dengan pesawatnya kan udah ada ya, dia kan ada pesawatnya ada di set. Cuman harusnya kan dia nggak perlu kapasitas sama namanya kan nggak perlu ya harusnya ya. Dia set pen-nya kan ini terpisah sendiri harusnya sebenarnya. Jadi di flight ini dia ada ngurus plan-nya ya, di sini. Responsibility untuk plan. Nah, ini berhubungan di sini. Kemudian ya ada flight-nya sendiri ya. Flight-nya ada number, destination, time-nya, departure time-nya. Baru ya
passengernya ini juga harusnya bisa dipisahkan juga ya. Oke. Jadi ini multi-phase substation-nya. Untuk flag, ini ada 3 ya. Jadi flagnya sendiri. Ini yang flagnya. Baru plane-nya, plane data, kemudian passenger ya. Passenger flag ini harusnya bisa transaksinya sendiri. Oke, jadi ini ada 3 responsibility ya. Harusnya bisa dipisah sendiri ya. Jadi masing-masing flagnya di sini. Oke. Ya ini yang kedua, jadi ada multi-phase substation ya. Nah, ya, multi-phase substation. Oke. Nah, untuk unnecessary unauthorized duplicate, ya harusnya nggak ada ya. Biar kasih diagramnya maksudnya nggak kelihatan dipakai bangkanya. Ini unnecessary juga nggak kelihatan juga. Duplicate juga nggak ada ya, semuanya beda kan di sini. Oke, jadi abstraction tadi ada 2 ya yang kelihatan. Untuk incomplete, kemudian motivasi abstraction ya. Oke. Nah, berikutnya setelah abstraction, kita coba cek lagi yang lain di sini. Ya. Mana nih booking kok? Booking kok nggak ada, cuma data doang di sini. Nggak ada proses apa-apa di sini. Ya ini harus lihat codingnya ya. Tadi kan yang unnecessary accession tadi, missing accession ya. Enggak, kalau ada kelas diagram ini enggak termasuk sih, soalnya kan ini memang enggak diproses apa-apa kan. Identity cuma sebagai data aja. Harus lihat codingnya. Nah, dia ada metode yang akses ini ya, misalnya di sini apa di sini itu prosesnya. Soalnya ini cuma data yang nggak dipakai di mana-mana di sini. Oke, kita lanjut ke encapsulation ya. Di sini deficient coba kita cek. Deficient di sini ya ini semua deficient ya. Public semua nih. Itu deficient. Baru leaky-nya ya ini ya leaky-nya nggak gitu kelihatan juga di sini ya. Ya, segala macam. Ya, ada. Missing ya ini nggak ada harusnya ya. Unexpected harus ada codingnya. Nah, kita ada yang modernization-nya, ya ini broken. Ya, broken udah kelihatan nih. Ini broken ya, jadi target metodenya sama di sini ya, kelas datanya di sini. Bisa data pen-nya di sini, bisa di sini, data passenger di sini. Oke, jadi ya itu untuk broken modernization-nya, ini jelas banget ya, flight data, spend data, passenger-nya. Ini bisa digabungin di sini. Ini broken modernization.
Non insufficient juga ya. Di sini kelihatannya tadi yang di sini ya. Tadi motivate subsection biasanya ada insufficient juga ya. Di sini metodenya banyak. Aja kan tadi sama dipisah-pisah ya biasanya ya. Responsibility-nya tadi. Cyclical dependent nggak ada ya yang tadi. Apply juga nggak ada. Oke. Nah, kemudian untuk hierarki, kayaknya nggak ada hierarki apapun di sini ya. Jadi ya nggak ada ya, nggak ada satupun hierarki ya di sini. Oke, itu untuk yang contoh ini ya, suksesnya. Ya, ini cuma datanya cuma satu aja ya, provide data. Oke, jadi yang dari sini tadi ada incomplete ya, complete abstraction, yang separate number, baru motifest abstraction ya, untuk right, append sama passenger ya. Baru tadi ada broken modularization ya, dan right, right ini semua. Baru ada deficient encapsulation ya. Di sini. Oke, itu saja tadi saya spellnya. Yang lain harus ya coding ya. Ini nggak ada codingnya, jadi kita nggak bisa tahu ya. Nah, di sini contoh lain, ini cukup banyak kelasnya. Ya, ini lihat sekilas sudah ada kelihatan di sini ada apa nih? Satu kelas satu metode tadi yang apa namanya tadi? Ini yang imperatif accession ya. Ya, ini satu kelas satu metode nih, customer, edit customer, direct customer gitu ya. Oke. Nah. Kemudian di sini ada unnecessary hierarchy ya. Kita lihat ya di sini. Ini. Ya, saya nggak perlu ya konteksnya. Kita lihat di sini ada promo, free, normal sama diskon, gitu ya. Semuanya turunan dari produk. Ya. Bedanya cuma isi promo tag-nya aja ya. Oke, yang lain semua sama di sini ya, kopinya. Ya kan harusnya ya ini ya, yang necessary hierarchy kita buat aja satu field ya untuk buat tipenya ya, tipe promonya. Jadi itu untuk yang di sini ya. Jadi ada dua ya. Di sini ada imperative abstraction, kemudian ada unnecessary hierarchy ya. Oke, yang kedua. Kemudian ada broken modularization ya, di sini transaction sama transaction data. Oke, ini bisa dihitung ya. Ini ada. Oke, sini ada ya transaksi data, transaksi broken modularization. Oke, kemudian ini ada efficient encapsulation. Sini ada public ya, master datanya ini efficient ya. Harusnya bisa diganti dari private. Oke, baru ya ini untuk yang ini kita kelihatan ada missing abstraction ya. Dari sini walaupun nggak ada codingnya, dari kesediaannya kelihatan ya. Datanya dari mana? Kita lihat di sini.
Di customer di sini ada untuk connection DB ya di sini ya, ada result-nya, statementnya, isinya, username, password, connection string. Di sini ada nih result saya, statement, connection, username, password, connection string gitu ya. Di sini ada lagi ya. Oke, jadi di sini kelihatan kalau ada missing abstraction gitu ya. Oke. Jadi ada kumpulan field ya di sini yang nah di sini data ya. Ya, itu missing abstraction-nya. Jadi mungkin kita lihat tadi missing abstraction ada, imperative abstraction ada ya. Kalau incomplete abstraction-nya coba kita cek di sini. Ini nggak ada ya. Nggak ada ya. Incomplete abstraction-nya. Multiple abstraction. Ya, kita cek. Ya, motivasi juga ada sebenarnya ya dari yang abstraction-nya tadi kan jadi duplikat juga di sini. Ya, motivasi juga maksudnya. Oke, ini kan jadi customer transaksi sama produk ini masing-masing ngurus dianya sendiri sama connection database dan sebagainya itu ya. Oke, masing-masing. Kemudian ada necessary abstraction ya di sini. Um, sebenarnya nggak ada ya. Ini semua dalam hierarki sih ya. Kalau kita lihat kelasnya sendiri aja, ya di sini yang unnecessary hierarki tadi juga bisa masuk jadi unnecessary abstraction sendiri ya. Kalau lihat satu kelas saja ya. Cuma kayak dalam hierarki di sini kita kan lebih ke hierarki gitu ya. Unnecessary hierarki. Enggak ada, ini ada saya coding. Nah, duplicate-nya ini nama sama. Ini bisa masuk duplicate ya di sini. Cuma beda nama, semua isinya sama sebenarnya di sini. Ya sebenarnya. Ya cuma beda gate-nya dari sini. Ini duplicate. Oke, tentang abstraction ya. Nah, untuk definition tadi kan ada yang di sini ya, transaction date, transaction data ini. Ya, cuma satu. Ricky Ricky-nya ini enggak ada ya. Enggak ada ya Ricky-nya. Missing split. Nah, untuk ESPA harus lihat coding ya. Untuk missingnya kita lihat ada yang sama.
Ini nggak ada ya missingnya ya. Nah, untuk mode realization ya, kita cek di sini brokennya tadi udah. Untuk insufficient nggak ada kan ya, metodenya cuma dikit-dikit di sini. Cyclical dependent sama highlight sebenarnya nggak ada ya. Hmm. Ya nggak ada. Cyclical dependent ini ada ya. Dependent satu sama lain. Jadi transaksi ini dependensi ke customer ya, kemudian customer dependensi ke transaction. Ya di sini ya, ini kita lihat. Ya. Ya, itu jadi cyclical dependent ya. Oke, itu customer transaction. Ya, refactoringnya nanti diubah aja satu arah ya. 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 Nah, baru hierarkinya. Ya, di sini ya missing hierarkinya nggak ada ya. Soalnya kan di sini semua ini hierarki, nggak ada yang sendiri ya. Ya, kalau dari kelas diagram nggak kelihatan di situ mungkin ada codingnya juga tadi ya. Codingnya misalnya dia ada satu metode yang pakai untuk cek ini misalnya ya, cek regular platinum ya. Baru dia ada pakai metode satu itu lah ya, ada di sini yang sama. Itu bisa jadi missing hierarchy ya. Hmm. Nah, unnecessary tadi kan udah kelihatan ya, yang sini ya, promo free. Kemudian yang faktor hierarki ini ada duplikasi ya. Ya, ini yang di sini ya. Ini sama nih add, edit, delete sama get authorization ya. Ini bisa dipindahkan ke customer ya. Oke, itu ya faktor hierarki. Nah, speratif harus ya lihat codingnya juga di sini ya. Nah, untuk rebase hierarki itu ada throw exception kayak kita ceknya. Ya, di sini nggak kelihatan ya kalau di kelas diagram. Nggak ada komentar. Broken juga nggak ada di situ. Multi-part hierarki. Nggak ada ya. Double di sini cuma satu level aja. Oke, jadi itu saja yang ada. Cyclic nggak ada juga kan ya. Nah, jadi contoh kedua tadi, ya, di situ ada apa aja tadi? Um, ada missing transaction tadi ya.
Untuk yang ya result set segment connection ya password username ya connection string. You missing abstractionnya. Ya. Kemudian imperatif abstractionnya yang ini edit customer, delete customer, ya. Kemudian ngobek abstractionnya tidak ada ya, tadi ya, nggak ada yang ini. Motivasi abstractionnya yang sama dengan yang missing gitu ya. Ya itu yang dua ini tadi ya. Kalau sudah dipisahkan gitu ya, nanti mungkin motivasinya nggak ada juga nanti ya kalau dari refactor. Oke, yaitu necessary ini ada codingnya. Jadi ada missing imperatif motivasi ya. Deficient ya. Yang ini tadi access data empat kata kata baru broken model realization ya. Ya, ini access nama access data ya. Ada 5. Baru cyclically dependent ya. Ini customer transaction ya. Jadi 6. Yang hierarki kita ada unnecessary ya. 7. Unnecessary hierarki ya ini. 7. Kemudian avatar hierarki. Nah, di sini ya. Ini sama semua nih. 8. Ada 8. Kemudian avatar kata terus kata oke ya itu ya ada 8 ya. Oke, untuk exercise 2-nya ada 8. Nah, sebenarnya itu ya. Oke, itu mungkin untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Iya, ini dikasih. Hah? Oh, bukan foto. Hasil kan dikasih. Ya, kalau UAS ya, soalnya kan kita yang device design file, bukan coding ya. Oke, jadi ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, ya mungkin sampai sini aja ya responsinya. Semoga sukses untuk ujiannya ya.